Pernahkah kamu berada di titik di mana kamu tahu besok kamu mungkin tidak punya apa-apa? Tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak ada harapan. Bayangkan seorang ibu dan anaknya yang sedang mempersiapkan makanan terakhir mereka. Bukan untuk bertahan hidup, tapi sebelum mereka mati. Dan di saat paling gelap itu, Tuhan datang, bukan dengan mukjizat besar di awal, tapi dengan permintaan yang terasa, tidak masuk akal. Mungkin hari ini, kamu merasa seperti wanita itu, kosong, lelah, takut akan besok, tidak ada jalan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak menunggu kamu punya banyak. Tuhan tidak menunggu kamu kuat. Tuhan tidak menunggu kamu sempurna. Tuhan hanya menunggu satu langkah kecil, satu keputusan sederhana. Tetap percaya. Mujizat ekonomi, berkat yang tak pernah habis. Masalah besar. Langit tertutup, bukan karena awan, tapi karena tidak ada apa-apa di sana. Kosong. Hari demi hari, matahari membakar tanpa ampun. Tanah mulai retak. Retak kecil menjadi besar, menjadi jurang-jurang kering, tanpa kehidupan. Tidak ada hujan, tidak ada embun, tidak ada harapan dari langit. Ladang-ladang mati. Tanaman mengering sebelum sempat berbuah. Orang-orang mulai menjual apa yang mereka miliki hanya untuk bertahan satu hari lagi. Lalu, satu persatu, mereka kehabisan. Di tengah negeri itu, hidup seorang wanita. Bukan bangsawan, bukan orang kaya, seorang janda. Artinya, tidak ada suami yang melindungi, tidak ada penghasilan yang menopang, tidak ada tempat bergantung, hanya dirinya sendiri dan seorang anak kecil yang setiap hari menatapnya, menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak punya. Setiap pagi, pertanyaan yang sama, hari ini kita makan apa? Dan setiap hari, jawabannya semakin sedikit. Persediaan berkurang, harapan menipis, kekuatan melemah, sampai akhirnya tiba di hari itu, hari di mana semuanya benar-benar habis. Wanita itu membuka tempayannya, kosong, hampir. Ia membuka buli-buli minyaknya, tinggal setetes, mungkin dua. Ini bukan lagi tentang bertahan, ini tentang menerima kenyataan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ia melihat anaknya. Anak itu tidak mengeluh, tidak menangis, hanya diam. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Maka wanita itu bangkit, bukan untuk mencari solusi, bukan untuk berharap, tapi untuk menyelesaikan segalanya. Ia keluar, mengumpulkan kayu-kayu kecil, untuk membuat roti terakhir, untuk makan terakhir, untuk mengakhiri perjuangan. Karena di titik itu, ia benar-benar percaya, tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Wanita itu menunduk, mengumpulkan potongan kayu kecil, satu persatu, bukan untuk memasak pesta, bukan untuk menyambut tamu, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal pada hidup. Di kejauhan, seorang pria berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tatapannya tajam, tapi damai. Ia berhenti. Elia, suara itu sederhana, tapi penuh otoritas. Tolong, ambilkan aku sedikit air. Air. Di masa seperti ini, air lebih berharga dari emas. Namun anehnya, ia tetap berbalik. Ia tetap melangkah. Mungkin karena hatinya masih menyimpan sedikit kebaikan di tengah dunia yang sudah kehabisan segalanya. Dan bawakan juga sepotong roti. Wanita itu tidak bergerak. Perlahan, ia menoleh. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak punya roti. Hanya segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Aku sedang mengumpulkan kayu supaya aku bisa membuat makanan terakhir untuk aku dan anakku
kami akan memakannya. Lalu kami akan tiada. Tidak ada rencana cadangan, tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar, hanya akhir. Dan di titik itulah permintaan Tuhan terasa paling tidak masuk akal. Iman kecil. Jangan takut. Dua kata itu sederhana. Tapi bagi wanita itu hampir mustahil untuk dipercaya. Pergilah, lakukan seperti yang kau katakan. Tetapi, buatkanlah terlebih dahulu sepotong roti kecil untukku. Terlebih dahulu, bukan setelah anaknya makan, bukan setelah ia selamat, tapi sebelum semuanya. Logika menolak, perasaan memberontak. Bagaimana mungkin memberi saat ia tidak punya? Bagaimana mungkin percaya saat semua bukti berkata sebaliknya? Sebab beginilah firman Tuhan, tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan berkurang, sampai hari Tuhan memberi hujan ke bumi. Ia tidak melihat mujizat, ia tidak melihat tanda, ia hanya mendengar janji. Dan sekarang, ia harus memilih, percaya atau menyerah. Tangannya gemetar saat membuka tempayan. Masih ada sedikit, sangat sedikit. Ia menuang minyak, tetes terakhir hampir jatuh. Ia berhenti. Ini bisa menyelamatkan anaknya 1 hari lagi. Atau ini bisa menjadi benih untuk sesuatu yang belum ia lihat. Ini bukan iman besar. Ini bukan keyakinan penuh. Ini hanya langkah kecil di tengah ketakutan besar. Dan di momen itu, iman kecilnya menjadi pintu bagi mujizat besar. Mujizat terjadi. Hari itu, mereka makan. Tidak banyak, tidak berlebihan, tapi cukup. Wanita itu bangun dengan satu pertanyaan di hatinya. Bagaimana dengan hari ini? Dengan ragu, ia membuka. Masih ada. Ia terdiam. Nafasnya tertahan. Ia mengambil sedikit, membuat roti lagi, dan minyak masih mengalir. Hari kedua, masih ada. Hari ketiga, masih ada. Hari keempat, masih ada. Tidak pernah penuh, tidak pernah kosong. Selalu cukup. Anaknya mulai tersenyum lagi. Langkah wanita itu tidak lagi berat. Matanya mulai hidup kembali. Di luar, tanah tetap kering, langit tetap tertutup, orang-orang tetap kelaparan. Tapi di dalam rumah kecil itu ada rahasia. Rahasia tentang Tuhan yang tidak selalu memberi berlimpah, tapi selalu memberi cukup. Setiap hari adalah mujizat baru. Bukan karena jumlahnya berubah, tapi karena kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Dan wanita itu akhirnya mengerti. Ia tidak sedang bertahan hidup karena persediaannya. Ia hidup karena janji Tuhan. Dan selama Tuhan berkata, cukup, maka itu akan selalu cukup. Pesan harapan. Kadang, kita berpikir mujizat itu harus besar, harus instan, harus mengubah semuanya sekaligus. Tapi kisah ini berkata lain. Wanita itu tidak langsung menjadi kaya, rumahnya tidak berubah megah, langit tidak langsung menurunkan hujan. Masalahnya tidak hilang, namun sesuatu yang jauh lebih penting terjadi. Tuhan hadir, bukan dengan kelimpahan besar, tapi dengan kecukupan yang tidak pernah berhenti. Setiap hari, ia tetap harus membuka tempayan itu dengan iman. Setiap hari, ia tetap harus menuang minyak itu dengan percaya. Dan setiap hari, Tuhan membuktikan satu hal. Aku cukup, bukan untuk selamanya sekaligus, tapi untuk hari ini. Dan besok, ia akan cukup lagi. Dan besoknya lagi, cukup lagi. Mungkin hari ini, kamu merasa seperti wanita itu, kosong, lelah, takut akan besok. Kamu sudah menghitung semuanya
dan hasilnya tetap sama, tidak cukup, tidak ada jalan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak menunggu kamu punya banyak. Tuhan tidak menunggu kamu kuat. Tuhan tidak menunggu kamu sempurna. Tuhan hanya menunggu satu langkah kecil, satu keputusan sederhana. Tetap percaya, meskipun sedikit, meskipun gemetar, meskipun tidak yakin sepenuhnya. Karena di tangan Tuhan, yang sedikit bisa menjadi cukup. Yang hampir habis tidak akan pernah benar-benar habis. Dan yang terasa mustahil bisa menjadi kesaksian. Jadi hari ini, jika kamu hanya punya sedikit harapan, itu sudah cukup. Jika kamu hanya punya sedikit iman, itu sudah cukup. Karena Tuhan yang sama, yang menjaga minyak janda itu tetap mengalir, adalah Tuhan yang sama, yang menjaga hidupmu hari ini. Dan selama Dia berkata, cukup, maka hidupmu akan selalu cukup. Jika kamu diberkati lewat konten ini, bagikan, agar banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup.